68. Yang bagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala yanbaghi an tuqida laka sirajan minal ilmin nafi' wal amali salih tastadi'u bihi fi laili zulumatid dunya hatta yatla'a alayka fajrul maut aw samsus sa'ah fa innaka in baqaita fi lailiha bila siraj tantaziru tulu'a hadzal fajri aw sutu'a hadza syamsi haqqun 'alaika qaulullahi ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Yang bagi sepatutnya antu qidalaka, ya, orang dalam mencari kebenaran, mencari kebaikan, ya, mencari kebenaran, mencari kebaikan, sepatutnya menyalahkan lampu ilmu bermanfaat dan amal soleh untukmu. Ya. Kita di dalam dunia ini berjalan umpama dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu orang perlu lampu. Ya. Orang perlu lampu agar dia berjalan, ya, di atas cahaya, ya, sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Nah, maka sepatutnya antu qidalaka sirajan, kamu menyalahkan lampu untukmu. Lampu apa? Minal ilmin nafi', yang pertama, ya, ilmu yang bermanfaat, dan wal amalis sholih, amal soleh. Ya, ini lampunya bagi orang mencari kebenaran, mencari kebaikan. Karena kita perlu ketahui bahwasanya baik buruk itu Allah tempatkan pada dua tempat. Tempat pertama di dalam tabi'ah. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi ya, nafsu wa nafsi wa ma sawwaha, nafsu yang Allah ciptakan. Nafsu itu ya tabiat diri ini, ya, Allah ciptakan mengandung di dalamnya baik buruk. Namun di mana untuk mengetahui baik buruknya adalah akal. Namun jika akal mujarrad, akal saja, ya, maka akan pandangannya kepada baik buruk menjadi subjektif, sangat subjektif, individual. Katakanlah ego. Ya. Yang cocok dengan saya itu baik, yang tidak cocok itu buruk. Dia akan terjebak kepada subjektivitas atau egoisme. Yang kedua, Allah letakkan baik buruk di dalam syariah. Pertama di dalam tabi'ah, kedua di dalam syariah. Nah, di dalam syariah ini standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Maka ada ungkapan begini, sakhir akhlak li ilmik, tundukkan akal kepada ilmu. Ilmu di sini adalah Al-Quran dan hadis. Artinya nilai-nilai kebaikan yang kamu pandang secara individu dan mungkin sangat subjektif atau egoisme, tundukkan
Ya, menilai baik buruk menurut Al-Quran dan hadis. Karena dengan begitu sakhir nafsak li aklik, baru nafsu boleh ditundukkan dengan ilmu. Kalau ilmu tunduk dengan nafsu ditundukkan kepada akal. Kalau akal mampu ditundukkan kepada ilmu. Ya, pertama sakhir akhlak li ilmik, tundukkan akal kepada ilmu. Karena yang menilai baik buruk dua, akal dan ilmu. Akal ini adalah tabi'ah, ya, dan ilmu ini adalah syariah. Ya, maka orang seberapa tidak sukanya orang kepada seseorang, jika dia menurut syariat benar, maka tidak boleh, ya, diingkari. Ya, maka Al-Quran pun melarang kita menyikapi seseorang untuk tidak berbuat adil karena kita berpihak kepada golongan, kepada jamaah, kepada keluarga, kepada partai, kepada pilihan presiden. Ya, tidak boleh kita bertindak tidak adil karena kebenaran sudah ada patokannya, Al-Quran. Nah, kalau akal mampu ditundukkan kepada ilmu, maka nafsu bisa tunduk kepada akal. Nah, maka orang dalam mencari baik dan buruk itu mesti ada cahaya yang meneranginya, ilmu yang bermanfaat, ya, dan amal soleh. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini, ya, engkau dapat mengetahui apa yang dapat mendekatkan kita kepada ridha Allah. Ya. Dan kita tahu apa yang membuat Allah tidak suka. Karena nafsu itu akan merasa bahwa dia diterima, bahwa dia sampai kepada Allah padahal jauh, dekat padahal jauh. Ya. Itu. Tetapi jika ilmu yang bermanfaat, maka dia mengetahui apa yang membuat Allah ridha dan apa yang membuat Allah murka. Kemudian amal soleh adalah amal yang sesuai dengan ilmu yang bermanfaat. Inilah cahaya yang tastadi'u bihi, kamu dapat mengambil penerangan dengan ilmu manfaat dan amal soleh itu, dengan lampu itu di malam zulumati dunia. Nah, ya, dunia ini diumpamakan seperti malam, perlu lampu, lampunya ilmu, ya, lampunya ilmu. Sehingga sampai kapan? Sampai muncul kepadamu fajrul maut, ya, sampai mati, ya. Atau syamsus sa'ah, ya, kalau umur panjang sampai hari kiamat, ya, sampai muncul matahari kiamat. Artinya kiamat diumpamakan matahari, mati diumpamakan fajar. Ya, kiamatnya seseorang kan mati, matinya dunia adalah kiamat. Ya. Mati bagi setiap orang itu kiamat, dan kiamat bagi dunia itu adalah matinya dunia. Nah, kita perlu selama hidup ini sampai mati, atau yang sempat sampai hari kiamat, perlu cahaya, karena dunia ini diumpamakan zulumat. Begitu pengumpamaannya. Dunia zulumat, cahaya akhirat. Gelap dunia ini diumpamakan zulumat, gelap akhirat diumpamakan cahaya. Tubuh diumpamakan zulumat, ruh diumpamakan cahaya. Buruk diumpamakan zulumat, gelap, ya, kebaikan diumpamakan cahaya. Maka menilai baik buruk itu ilmu. Ya.
Dan akal mesti tunduk kepada ilmu. Karena kalau akal saja mungkin ya tidak mampu mengawal ya nafsu. Karena nafsu banyak tentaranya, yaitu anggota tubuh ini. Maka fa innaka in baqaita fi lailiha bila sirajin, jika engkau berada di malamnya tanpa pelita ya, lalu tantazir, menunggu terbitnya fajar atau munculnya matahari ini, maka ya engkau adalah orang yang patut yang dikatakan oleh Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang di dunianya buta, maka di akhiratnya buta, bahkan ya wa adallu sabila, bahkan lebih sesat dari itu jalannya. Ya, bukan sekedar sesat karena buta, tapi lebih sesat lagi dari orang buta. Orang buta mau nyari sesuatu kagak bakal sampai. Dan lebih dari itu, jika di dunia isi otaknya itu tidak ada ilmunya ya, dia merasa benar aja, saya emang gak sembahyang juga benar, kan begitu ya, itu aja yang sembahyang begitu, mendingan gua ya. Itu kebenaran yang dinilai oleh dirinya sendiri, padahal kebenaran itu menurut agama, bukan menurut akal ya. Maka menjadi Mu'tazilah. Maka saya pernah berpikir begini, ternyata ahli sunnah itu bukan golongan sebetulnya. Ahli sunnah itu adalah individual. Mungkin golongan ahli sunnah, tapi perilakunya adalah Mu'tazilah, atau katakanlah aqlaniyah. Bacanya sifat 20 tapi keakuannya tinggi ya, sedangkan sifat 20 yang pertama kali disebut wujud. Wujud itu punya Allah, kita tidak punya wujud, kan hilang tuh udah individual tuh, hilang sudah egoisme ya, kan tauhid. Tapi ternyata tetap aja menganggap wujud itu banyak ya, karena ahli sunnah mengatakan wujud itu tunggal, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, ini kan salbiyah, sifat yang tidak ada pada kita ada pada Allah, kan berarti wujud cuma satu. Ternyata orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, menghafal sifat 20 ya, meyakini bahwa wujud itu banyak. Iyalah ya. Jika ada orang berlaku buruk kepada kita, kita tidak memandang bahwa itu adalah hakikatnya ujian Allah, itu adalah sikap dari memandang wujud banyak ya. Ya kan akidah itu kan akan berbuah akhlak ya. Antum belajar dulu di sana Wawiyah Aliyah akidah akhlak, kan begitu nama pelajarannya ya, pelajaran akidah akhlak ya. Konsekuensi akidah itu akhlak gitu ya. Tapi ya, apa, mengaku ahli sunnah. Kemudian Allah qadim, kita hadis, tapi kita merasa qadim ya. Apa merasa qadim? Ya. Kesalahan orang tahun berapa masih dikekalkan, itu kan qadim. Padahal apa yang ditampilkan oleh manusia itu adalah takdir Allah yang Allah tampilkan, setelah itu hilang ya. Dari orang memahami sifat qadim Allah, maka kita melihat makhluk senantiasa baru. Jadi kita tidak pernah menghisab orang atas perilakunya dulu. Itu konsekuensinya ya. Kemudian wujud, qidam, baqa, kita kan fana ya. Kita pengennya hidup ini nggak berubah, bahagia terus
asal berubah bahagia, begini men ya hidup, katanya gitu. Ya. Pengennya enak, terus begitu nggak enak, salah saya apa ya? Nggak ada yang salah. Gitu. Ya, akhirnya membuat orang menunjukkan dirinya enak aja, padahal mah nggak enak. Ya, hidup hanya dua itu. Ya, nggak perlu ditunjukkan bahwa dia nggak sakit-sakit loh. Waktunya sakit mah sakit, Pak. Ya, karena kita tidak bako. Waktunya bangkrut. Ya, dan ila akhirih, itu konsekuensi daripada tauhid itu. Nah, di dunia ini perlu ilmu dan amal soleh. Ilmunya yang bermanfaat, amalnya soleh. Dan itulah lampu itu. Baru kita bisa menilai kebenaran dan kita tundukkan pandangan subjektivitas kita, sikap egoisme itu, ya, kepada objektivitas agama, kebenaran murni Allah. Ya. Itu sebab di dalam definisi takabur misalnya, ya, artinya batrul haq, menolak kebenaran. Orang punya duit sombong, ya, dia punya duit. Sombong sama yang nggak punya duit kan? Ya. Coba dia punya duit, sombong nggak sama yang lebih banyak lagi duitnya? Nggak sombong. Ya. Ntar juga kalau duitnya habis nggak sombong lagi. Tetapi orang menolak kebenaran mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan benar, dalam keadaan salah, dia menolak kebenaran. Itu takabur. Karena itu akhlak. Gitu. Nah, jika di dunia ini tidak ada ilmu bermanfaat, tidak ada amal soleh, ya, maka sama juga orang yang berjalan di malam hari tanpa pelita. Ya, nungguin nanti pagi, nungguin matahari terbit, nungguin mati, nungguin kiamat. Ya. Ini berarti dia terkena firman Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Maka barang siapa yang di dunianya gelap, di akhiratnya gelap. Ya.